warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jemaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu selalu untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan berusaha untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah majelis taklim rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir yang berkenaan dengan Dajjal. Setelah pembahasan ini, malam ini selesailah ya episode tentang Dajjal. Ya. Kita akan membahas bagian terakhir, yaitu terbunuhnya Dajjal atau binasanya Dajjal. Ya. Sedikit mereview, saya mengingatkan kembali, ada ulama dan para pengikut-pengikutnya yang saya sering sampaikan yang mengingkari keberadaan Dajjal secara fisik. Ya. Itu sudah disampaikan beberapa kali dan itu sudah dibantah habis oleh para ulama ahli hadis, termasuk Syekh Albani sendiri telah membantahnya bahwa Dajjal itu wujud benar-benar ada. Kalau Dajjal itu dianggap sebagai satu lambang saja, maka kemanakah larinya hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Dajjal? Maka kita akan bahas terbunuhnya Dajjal atau binasanya Dajjal. Pertanyaannya, kapan Dajjal itu akan binasa, akan terbunuh? Nah, sebelum menjawab itu saya sampaikan, sekedar mengingatkan, hari-hari yang telah berlalu selama ini yang sudah berjalan adalah sistem Dajjal. Sistemnya telah mendahului Dajjal yang sebenarnya, di mana sistem Dajjal itu dimainkan oleh para Dajjal-Dajjal kecil. Dan sistem Dajjal ini telah berlalu dan sedang berjalan. Gitu. Nah, Dajjal akan binasa bila ada dua hal ini terjadi. Yang pertama, puncak daripada fitnah yang ditimbulkan Dajjal itu sudah mencapai titik puncaknya.
kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal itu sudah mencapai klimaks, kata orang, titik puncaknya. Sudah betul-betul sangat merusak. Ya. Dajjal saya pernah sebutkan menurut para ulama, ya, makna Dajjal diantaranya yaitu yang mencampur adukan, yang merancukan, ya, yang menyembunyikan kekafirannya berkedok dengan kebaikan. Ya, Dajjal juga bermakna penipu besar, si pendusta besar. Nah, hari ini sistem itu, pencampur adukan, penipuan, itu telah sedang berjalan hari ini. Walaupun belum mencapai puncaknya. Nah, Dajjal itu akan terbunuh jika puncak kerusakan itu sudah terjadi yang ditimbulkan oleh Dajjal. Ya, di mana dia akan mendapatkan pengikut, para pengikut yang banyak, hasil daripada pengembaraannya selama berapa lama? 1 tahun lebih. Dia akan berkeliling seluruh dunia, mengunjungi duta-dutanya, ya, perwakilan-perwakilan Dajjal, akan keliling menginspeksi. Ya, nah itu, dimana saat itu digambarkan kerusakannya sangat dahsyat. Dia akan merusak bukan hanya orang Muslim, non Muslim pun, orang kafir di luar Islam pun dirusaknya. Jadi setiap Dajjal itu mesti Yahudi. Sedangkan dalam prinsip Yahudi, ya, prinsip Yahudi itu semua cara halal untuk ditempuh. Sementara orang di luar Yahudi, apapun bangsanya, apapun agamanya, itu mereka menyebutnya dengan ghaib. Ghaib itu dia lebih rendah daripada binatang, lebih hina dari setan, ya, lebih tidak bernilai dari pasir. Bayangkan, ini Yahudi. Ya, jadi orang di luar Yahudi itu mereka menyebutnya ghaib. Halal saja darahnya untuk ditumpahkan, apalagi sekedar dirusak akidahnya gitu. Nah, Dajjal akan merusak Muslim maupun non-Muslim, ya, dan akan merusak seluruh lapisan dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi, ya. Dan yang paling banyak terkena fitnahnya Dajjal yaitu para wanita. Yang paling banyak terkena fitnahnya Dajjal yaitu para wanita. Sebagaimana hadis yang dijelaskan, salah satu hadis yang menjelaskan tentang ini, yaitu yanzilu Dajjal fi sabkhatin bimirqanah, ya, fayakunu aksaru may yakhruju ilaihin nisa. Dajjal akan muncul nanti, akan turun di satu lembah yang lembab, dataran yang lembab, yang disebut Mirqanah. Mirqanah, Syekh Yusuf Al-Wabil menjelaskan, Mirqanah itu satu tempat 7 km dari Madinah, mendekati Taif, di dekat makam para syuhada Uhud. Itu ada tempat namanya Mirqanah. Ya, ini penjelasan Syekh Yusuf Al-Wabil. Dajjal itu nanti akan turun di sana, akan berada di sana puncaknya, ya. Walaupun dia tidak bisa masuk 2 kota ini karena dijaga oleh para malaikat, ya. Kemudian setelah Dajjal itu sampai di Mirqanah, wanita-wanita ini berbondong-bondong untuk keluar. Keluarlah para wanita ini untuk menyambut Dajjal. Kenapa demikian? Ya, tidak heran. Kalau kita mau membuka mata hari ini, yang lebih tidak malu, laki-laki atau wanita? Wanita. Yang lebih, dengan kata lain, yang lebih punya rasa malu justru laki-laki. Banyak kerusakan hari ini ditimbulkan oleh wanita. Hari ini saja wanita, berapa banyak wanita tidak tahan menghadapi beratnya hidup, sehingga dia rela, maaf jadi PSK, rela menjadi istri simpanannya para pejabat. Hanya karena apa? Karena dia ingin naik mobil mewah, punya gelang keroncong yang banyak, punya pakaian yang mewah, tasnya harganya jutaan,
Nggak berpikir lagi, saya ini Islam, harusnya bagaimana? Nggak dipikir, ini hari ini telah terjadi. Gitu. Apalagi nanti gitu. Ya. Keluarlah wanita ini menyambut Dajjal ini. Sehingga digambarkan di hadis itu para lelaki saat itu kewalahan untuk menasehati ya mertua-mertua perempuan mereka, bibi mereka yang perempuan, anak-anak perempuan mereka, ponakan-ponakan perempuan mereka dinasehati supaya jangan mengikuti jejak wanita-wanita yang telah keluar menyambut Dajjal itu. Dijelaskan di hadis seperti itu. Ini menggambarkan betapa hebatnya kerusakan Dajjal. Bisa nggak dibayangkan? Bisa. Bisa dibayangkan, dari sekarang bisa dibayangkan. Gampang. Lihatlah bagaimana rusaknya wanita hari ini. Ya, hanya karena ingin hidup mewah, syariat Islam tidak lagi menjadi pertimbangan. Suami bila tidak bisa memenuhi keinginan wanita, dia akan tinggalkan. Ini hari ini terjadi, apalagi nanti. Gitu. Dia akan merusak seluruh lapisan masyarakat. Yang paling banyak terkena fitnah kerusakannya wanita. Tidak luput daripada fitnah Dajjal semua lapisan, saya katakan, termasuk ulama dan para pemimpin. Ulama dan para pemimpin. Loh, apa ada ulama yang terkena fitnah Dajjal? Atau dengan kata lain, ada ulama kah yang mengikuti jejak Dajjal? Ada. Ya. Di Quran sudah disebut, di hadis tidak disebut. Masa iya nggak ada? Ada. Itu. Ya. Yang ikut terkena fitnahnya Dajjal, ulama juga termasuk dengan pemimpin para umara. Ya. Dalam satu hadis yang pernah saya sampaikan awal ketika membahas masalah ini, Rasul menggambarkan fitnah akhir zaman itu, di mana manusia hidup, ya, Islam itu hanya tinggal namanya saja. Namanya Islam, Abdullah, Nurdin, Baharuddin, Kamaluddin, Samsuddin. Tapi kelakuannya maaf-maaf sama dengan Lukas, sama dengan Tobias, sama dengan si Michael. Ya, itu yang nyata terjadi gitu. Nah, ulama dan umara akan terkena fitnah. Dijelaskan di hadis ini bahwa Islam tinggal namanya. Masjid sepi daripada petunjuk. Masjid-masjid mereka itu megah. Ya. Masajiduhum amiruhum. Ya. Masjid-masjid mereka itu makmur, ramai, tapi nggak ada isinya. Ramai manusia-manusia yang tidak paham Islam. Di situ tidak ada petunjuk yang disampaikan, tidak ada syariat Allah yang dibicarakan, gitu. Ya toh. Sementara Quran tinggal tulisannya. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, wa ulama zalikal zaman syarrun nas tahta adibis sama. Dan ulamanya pada zaman itu sejahat-jahat manusia di kolong langit. Loh, gitu. Ini Nabi sudah menyebut, hadisnya pun sahih. Apa mungkin tidak ada? Tidak mungkin gitu. Ulama mereka nanti, ya, sejahat-jahat manusia yang ada di kolong langit. Ulama. Ya. Jadi ulama akan menjadi pengikut Dajjal. Akan menjadi pengikutnya Dajjal. Ada. Jangan lupa, harus kembali kepada rumus Dajjal, pencampur adukan antara hak dan batil gitu. Ya. Merusak, ya, menyesatkan, pendusta besar gitu. Jangan lupa rumus Dajjal itu, makna Dajjal itu. Ada nggak ulama begitu? Ada. Saya mau kasih contoh saja. Dajjal selalu Yahudi.
Ya. Yahudi, di mana tanah airnya orang Yahudi sekarang? Di mana? Hah? Sekarang ini Yahudi di mana paling banyak? Israel. Ya, di Israel. Orang Yahudi Israel mencaplok tanah Palestina. Dicaploknya tanah Palestina. Ya, sejak tahun 38, sehingga bangsa Palestina bangkit melawan. Ya, beberapa kali pertempuran, intifada demi intifada. Ya toh. Nah, yang saya heran ini, saya pernah membaca komentar seorang ulama, ya, ulama di Saudi. Saya baca, dia mengomentari tentang Hamas, Izzuddin Al-Qassam Hamas, ya, tentara Hamas ini, tentara Islam Hamas Palestina ini, melawan orang-orang Yahudi dengan senjata. Di situ dia mengatakan perbuatan itu sia-sia, bahkan bisa bisa dikatakan konyol. Maka yang terbaik berdoa saja kepada Allah. Saya baca sendiri pernyataan seorang ulama yang mengaku bermanhaj salaf. Melawan mereka itu konyol, karena bangsa Palestina, ya, senjatanya terbatas, bahkan mereka melempar dengan kerikil. Konyol, berdoa saja kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Di manakah ilmunya para ulama ini? Apa dia lupa dalam Islam itu ada satu syariat yang namanya jihad fisabilillah? Ya. Kok dia katakan konyol? Karena apa? Hanya melihat orang Hamas senjatanya pas-pasan melawan Yahudi yang punya, Israel punya pesawat tempur, punya meriam canggih. Konyol katanya. Apa dia lupa perang Badar? Ya, 313 lawan 1000 yang bersenjata lengkap. Ya, apakah dia lupa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq? Ya, apakah dia tidak tahu ayat Allah yang berbunyi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah? Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah? Apa dia tidak tahu bahwa Imam Ibnu Taimiyah pernah berfatwa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, jika musuh sudah menginjak, merampas tanahmu dan mencabik-cabik kehormatanmu, maka ketika itu laisa aujaba min ba'dil iman illa daf'uhu. Tidak ada perkara yang lebih wajib setelah pernyataan kami beriman, usir mereka. Apa dia tidak tahu ini gitu? Tanahnya bangsa Palestina dirampas, diinjak-injak tiap hari, darah ditumpahkan, tidak lagi berpikir bayi dan anak-anak gitu. Dikatakan konyol gitu. Berdoa saja. Apakah cukup doa tanpa ada usaha? Apa usaha? Lawan dia. Karena apa? Islam, ya, sudah mengatur syariat untuk melawan itu, yaitu jihad fisabilillah. Gitu. Ya. Ini saya baca sendiri. Saya betul-betul, saya kadang-kadang kelewatan. Kalau sudah nggak kuat menahan jengkel itu, sakit rasanya. Ya. Kadang-kadang kalau saya jengkel nonton TV yang nggak benar-benar, apalagi ini pun, kasihan TV itu basah dengan air ludah itu. Sudah diludahi terpaksa dilap lagi. Karena banyaknya kebohongan yang ada. Ya. Nah itu satu. Contoh kedua, jangan lupa Israel, Yahudi di Israel berperang lawan Palestina. Yang paling ditakuti oleh orang Yahudi, tentara Yahudi, yaitu tentara Hamas ini. Kalau Hamas ini dibiarkan, eksistensi negara Yahudi ini akan terancam. Satu, kedua, mereka tidak bisa menguasai daerah Palestina. Kalau Hamas ini dibiarkan, ya, eksistensi Israel, negara Israel terancam, dan Israel tidak bisa mencaplok Palestina. Gitu ya.
maka Hamas perlu dibasmi. Nah, di Mesir, di Saudi juga, dulu 2-3 tahun yang lalu, sebelum naiknya Raja Salman ini mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Berubah total setelah Raja Salman naik tahta menjadi Raja Al-Malik Sultan. Ya, berubah total. Sebelum Raja Salman, itu yang namanya Hamas, yang namanya Jihad Islam, Jemaah Islamiyah Mesir, kullu khawarij kata mereka. Semuanya khawarij. Hamas, Ikhwanul Muslimun, ya, Jemaah Islamiyah Mesir, khawarij. Ya, yang nggak percaya saya ke rumah saya tunjukkan ini loh model orang yang ceramah ini loh, lihat sendiri, khawarij. Ya toh? Nah, saya mau cerita ketika Perdana Menteri Muhammad Mursi menang, itu pun hasil pemilu demokratis, ya. Walaupun menangnya lewat pemilu. Mursi menang lewat pemilu resmi, didongkel oleh mereka. Dijatuhkan Mursi oleh Abdul Fattah As-Sisi. Atas fatwa siapa? Wallahi demi Allah, fatwa ulama yang mengatakan saya bermanhaj salaf, nahnu salafiyun. Karena ada fatwa daripada ulama, Mursi merasa mendapat legalitas, dibabat habis para demonstran Ikhwan Muslimun, ditangkap tokoh-tokohnya termasuk Mursi. Kenapa? Kalau Ikhwan Muslimun di Mesir dibiarkan menang, berkuasa, perbatasan Mesir Palestina itu akan terbuka, bebaslah mengalir para mujahidin melalui Mesir ini. Ini yang banyak tidak dipikirkan orang. Nah, ulama, apalagi umara, ya, yang berbicara, bekerja, ya, atas kontrol daripada dajjal-dajjal kecil dengan sistem penipuannya ini gitu. Di tiap negeri, banyak negeri-negeri, gitu ya. Sehingga sistem dajjal hari ini menjadi kuat, menjadi dominan, mencengkram daripada kehidupan manusia, terutama kaum muslimin. Maka dua orang ini nanti paling berat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesankan di sini, antum sekalian jangan tertipu dengan jenggot. Karena Islam itu bukan jenggot. Ya, kalau Islam itu ukurannya jenggot, fatal. Islam itu juga bukan tasbih. Jangan ente lihat tasbihnya orang di Jawa, kiai sebesar mentol bakso ini, biji bakso, pentol bakso, kiai hebat. Jangan tertipu dengan lancangnya orang baca kitab kuning. Jangan. Lihatlah dia bersesuaian atau tidak ucapan dan perbuatannya dengan Quran dan Sunnah yang asli, yang otentik. Bersesuaiankah ulama itu dengan Quran dan Sunnah? Lihat baik-baik. Jangan tertipu juga dengan nama, dengan baju putih. Kalau jenggot orang Sikh di India juga jenggotnya banyak panjang, tapi nyembah sapi. Ya, itu. Hati-hati. Ya kadang-kadang kita Syekh Kabir, siapa? Syekh Kabir itu. Allah. Ulama para salafus saleh mengatakan fasih ucapannya hebat. Mana itu alumni Madinah? Benar semua jadinya. Apa dikira orang yang di Arab itu benar semua? Apa ulama yang di Arab itu semuanya benar? Tidak. Apa di Arab itu jika kita bisa katakan semuanya pintar? Tidak juga. Jadi hati-hati.
dan sunnah telah mengingatkan tentang dua orang ini. Yang mana dua orang ini kalau kita tidak jeli melihat, tidak hati-hati menilai ulama dan umara, mereka akan mengajak kita masuk ke neraka. Ini yang kata Rasul, du'atun ala abwab jahannam. Para penyeru yang mengajak ke pintu neraka jahannam. Allah bercerita dalam surat Al-Ahzab ayat 36-37. Yauma tuqallubu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ketika muka mereka dibolak-balik di dalam neraka. Apa dibolak-balik? Digoreng. Ketika muka mereka itu wujuhuhum finnar, mukanya itu dibolak-balikan di neraka. Ketika itu mereka berkata, andai kata aku dulu ikut taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, taat kepada Quran, taat kepada Sunnah. Lah kok bisa ente sampai di sini, kata malaikat? Gimana ceritanya? Mereka menjawab, qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Saya sampai di sini ini ya Allah gara-gara ikut dua manusia ini. Siapa? Sadatana wa kubara'ana. Pemimpin. Sadah itu pemimpin kenegaraan. Kubara itu ulama. Kami dahulu sampai ke neraka ini gara-gara ikut dua ini, pemimpin dan ulama-ulama. Ternyata mereka yang kami ikuti ini ngajak masuk neraka. Akhirnya apa? Orang ini berdoa kepada Allah, ya Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan, timpakan siksa kepada mereka ini, para ulama dan para umara ini, 2 kali lipat daripada siksa yang telah aku rasakan ini. Wal anhum la'nan kabira, dan kutuklah dengan kutukan yang besar. Apa makna daripada ayat ini? Ayat ini intinya bahwa akan ada di dunia itu orang-orang yang disesatkan oleh ulama dan oleh umara sampai masuk neraka. Siapa mereka? Nah itu ya, ulama-ulama yang menyelisih al-haq, ulama yang menyelisih kebenaran, ya, ulama-ulama yang bekerja bukan di atas ya manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang bekerja dengan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Hati-hati. Kena juga fitnahnya Dajjal. Jadi tanda yang pertama termasuk ulama juga kena nanti. Sementara orang yang baik tinggal sedikit. Orang yang baik tinggal sedikit. Dan ini pun disifati oleh Rasulullah SAW. Tinggal sedikit orang yang baik. Unasun salihun ya fi unasin su'in kasir. Sekelompok kecil manusia yang hidup di mayoritas orang yang rusak yang banyak. Satu kelompok kecil dari manusia yang baik yang hidup di mayoritas manusia yang rusak. Mayyuksimuhu aksaru mimma yuti'uhu, yang membela orang-orang yang benar ini, ya, yang memusuhi orang-orang ini lebih banyak daripada yang membela. Ini Allah gambarkan keadaan rusak seperti itu. Orang yang baik itu sedikit dikepung oleh orang yang rusak yang banyak. Lebih banyak yang memusuhi daripada yang membela kelompok kecil ini. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok kecil. Jil al-ghuraba, kelompok yang asing, di mana orang sudah melepas Islam, membuang Quran, membuang sunnah. Orang hanya berlomba cari jabatan, cari kekuasaan, cari dunia. Tapi ada sekelompok hamba Allah yang masih menggenggam erat sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Alladzina yatamassakuna bisunnati hina yatra. Orang-orang yang masih menggenggam sunnahku di tengah banyaknya orang yang membuang sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Jangan takut karena kita kecil. Jangan kecil sempit dada. Insya Allah kebenaran itu bisa dilihat. Yakin saja. Jadi yang pertama, terbunuhnya Dajjal itu jika puncak kerusakan sudah terjadi. Yang kedua,
Dajjal itu akan terbunuh apabila Imam Mahdi bersama pasukannya. Siapa pasukan Imam Mahdi? Siapa? Taifah Al-Mansurah, yang di dalamnya para mujahidin, para ashabur rayatus sud, ya, para pemuda pembawa panji hitam. Ini pasukannya Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi dan pasukannya telah mengalahkan beberapa negara. Nih yang kedua, yang terbunuhnya Dajjal yang kedua, ketika Imam Mahdi dan pasukannya telah mengalahkan beberapa negara. Dan ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Ya, hadisnya jelas, saya sudah pernah sampaikan. Ya, taghzuna jaziratul Arab fayaftahu Allah, summa Farisa fayaftahu Allah, summa taghzuna Rum fayaftahu Allah, summa taghzuna Dajjal fayaftahu Allah. Hadisnya sahih. Sahabat yang meriwayatkan namanya Uqbah bin Nafi. Kata Uqbah bin Nafi, Rasulullah menjanjikan 4, disebut oleh Rasulullah. Kalian akan menaklukkan Jazirah Arab, kalian akan taklukkan Persia, kalian akan taklukkan Rum, Romawi, Amerika dan Eropa, dan sekutu-sekutunya. Yang terakhir, kalian akan menaklukkan Dajjal. Kenapa Konstantinopel tidak disebut, padahal Konstantinopel juga ditaklukkan Turki? Karena apa? Turki tidak ditaklukkan dengan kekuatan senjata. Dan sekarang kita bisa melihat Islamisasi sedang berjalan di Turki melalui Erdogan. Itu makna bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan, ya, dengan tahlil dan takbir. Gitu. Nah, kata Uqbah bin Nafi, ya, yang meriwayatkan hadis ini, dia berkata kepada sahabatnya Jabir bin Abdullah, "Ya Jabir, la nara takhrujud Dajjal hatta yuftahur Rum." Wahai Jabir, kita belum bisa melihat Dajjal itu keluar sampai nanti Romawi itu ditaklukkan. Artinya apa? Perang melawan Dajjal itu setelah perang melawan Romawi, dan umat Islam mendapatkan kemenangan. Ya. Perang melawan Dajjal itu akan terjadi setelah perang melawan Romawi dan umat Islam menang. Di mana umat Islam ketika itu berkedudukan di Ghutah. Ya. Inna qastatil muslimina fi yaumil malhamati fil Ghutah. Sesungguhnya benteng terakhir pertahanan kaum muslimin itu di peperangan yang besar di Ghutah. Di mana Ghutah itu? Di Damaskus. Di Damaskus. Di mana Damaskus sekarang? Di Syria. Damaskus inilah yang mati-matian sekarang dipertahankan oleh Bashar Assad, di backing oleh Iran, di backing oleh Rusia. Tidak ingin mereka melepas Damaskus. Karena apa? Nanti Damaskus itu akan jadi wilayah, jadi bentengnya kaum muslimin. Sekarang dalam perjalanan ini hanya orang buta saja yang tidak bisa melihat itu. Ya, hanya orang buta saja yang tidak bisa melihat perjalanan itu. Pasti itu janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Nah, ketika Imam Mahdi dan pasukannya berhasil perang melawan Rom dan berkedudukan mempunyai kekuatan di Damaskus, ketika itulah turun Nabi Isa. Nabi Isa turun. Di mana dia turun? Dijelaskan melalui hadis Jabir bin Abdullah di riwayat, salah satu riwayat yang panjang, ya, riwayat oleh Imam Ahmad, bahwa dia akan turun di Menara Putih di Damaskus. Dia akan turun di Menara Putih di Damaskus. Kapan dia turun? Kata sahabat Jabir dalam hadis dijelaskan, dia turun di waktu sahur, menjelang akan dilaksanakan sholat subuh. Tentang bagaimana turunnya bukan sekarang kita bahas, nanti kita bahas ketika membahas tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa turun di Damaskus, yang Damaskus itu pusat kekuatan daripada Imam Mahdi dan pasukannya. Turunnya di waktu sahur, ketika Imam Mahdi bersiap-siap melaksanakan sholat subuh, turunlah Nabi Isa. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq zahirina ila yaumil qiyamah. Ya. Belum terjadi, akan ada sekelompok umatku
Ya, sekelompok kecil umatku yang selalu berperang, berjuang, menegakkan yang benar dan selalu menang sampai hari kiamat. Summa qala, kemudian Rasul berkata, fayanzilu Isa ibnu Maryam fayaqulu amiruhum fata'al shalla bina. Kemudian Nabi mengatakan, ketika itu Nabi Isa bin Maryam turun, dan pemimpin mereka yang akan mengimami sholat itu melihat Nabi Isa turun, ya, berkata kepada Nabi Isa, ya, ta'al shalla bina, kemarilah wahai Nabi Isa, imamilah kami ini. Siapa pemimpin mereka? Imam Mahdi. Di hadis yang lain disebut namanya Imam Mahdi. Gitu. Tapi Nabi Isa menolak. Fayaqulu la, inna ba'dakum ala ba'din umara. Tidak. Biarlah kalian, ya, menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Takrimatullah hadhil ummah. Karena Allah hendak memuliakan umat ini, kata Nabi. Nabi Isa pun nggak mau jadi imam. Yang disuruh jadi imam itu siapa? Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Turunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi. Nabi Isa nggak mau jadi imam. Ente saja yang maju, Imam Mahdi. Selesai peristiwa itu, kemudian beberapa saat, beberapa waktu, Nabi Isa memerintahkan, kenapa Dajjal sudah keluar, Dajjal itu kenapa Dajjal dibiarkan? Dajjal sudah keluar ternyata. Di mana Dajjal? Di Palestina ketika itu. Sosok Dajjal. Maka Nabi Isa mengatakan kepada Imam Mahdi dan pasukannya, keluar kita, mari kita keluar, serang Dajjal. Keluarlah Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan pasukannya, ya, Ashabur Rayatus Sud, masuk ke wilayah Palestina. Ketika tentara Islam ini dipimpin Nabi Isa dan Imam Mahdi masuk, tentara Yahudi luar biasa, porak-poranda ketakutan. Dan ketika itu Nabi Isa tidak ada pekerjaan lain, dia hanya mencari sosok Dajjal saja. Ya. Maka singkat cerita, Nabi Isa memburu Dajjal. Ya, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, digambarkan di hadis yang panjang, Dajjal itu meleleh seperti mencair seperti garam. Sebelum habis mencair seperti garam masih berbentuk tubuh, datanglah Nabi Isa menikam Dajjal dengan tombaknya, sehingga darah Dajjal itu terbekas di tombak Nabi Isa. Apa maknanya? Setelah perang menghadapi Rom, akan perang melawan Dajjal seperti hadis tadi itu. Di mana terjadi? Di Palestina. Dan ketika itu tentara Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi dan Isa bin Maryam berhasil membunuh Dajjal, Al-Masih Dajjal. Dibunuh oleh siapa? Al-Masih Isa bin Maryam. Sehingga ketika Dajjal terbunuh, di mana terbunuh? Dijelaskan di hadis, ya. Yaqtulu Isa bin Maryam Dajjal di Babil Lut. Isa bin Maryam membunuh Dajjal di pintu Lut. Pintu Lut itu di Palestina. Akan dibunuh oleh Nabi Isa. Bekasnya masih ada darah di tombak Nabi Isa. Setelah itu pasukan Yahudi, pasukan Israel kocar kacir gak karuan-karuan, diburu oleh tentaranya Imam Mahdi, ya, dibabat habis oleh tentara. Ini hadis loh ini. Dibabat habis oleh tentaranya Mahdi. Mereka lari terbirit-birit bersembunyi. Di mana mereka bersembunyi? Di balik pohon dan batu. Sehingga ada hadis, la taqumus sa'ah hatta yaqtulul muslimun al-yahud hatta yattabi'al yahud min wara'il hajar was sajar. Kiamat belum akan terjadi sampai nanti umat Islam akan memerangi orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu. Sehingga pohon dan batu itu atas izin Allah bisa berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, fata'al faktul. Ya Muslim, ya Abdullah, ada Yahudin fata'al faktul. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, kemari, ada Yahudi di sini, datang, bunuh dia. Itu akan terjadi nanti. Setelah Dajjal terbunuh, Yahudi pecar kacir, pasukan Imam Mahdi memburu para Yahudi, pengikut-pengikut Dajjal, sampai bersembunyi di balik pohon dan batu. Sehingga Islam itu menang.
Dan ketika itu pusat kekuasaan akan kembali kemana? Tegak di Al-Aqsa. Selesai peperangan demi peperangan, Islam tegak di Al-Aqsa. Inilah yang pernah dikatakan oleh inspirator jihad di Syria, Syekh Anwar Al-Awlaki. Min huna nabda wa fil Aqsa naltaki. Dari tempat ini, dari Suriah ini, jihad kita mulai. Di Al-Aqsa Palestina akan berakhir, kita akan bertemu. Kapan? Ketika Dajjal terbunuh, khilafah itu akan tegak di Al-Aqsa, insya Allah. Selesai, tamatlah riwayat Dajjal. Itu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini episode terakhir tentang Dajjal. Insya Allah di pertemuan yang lain kita akan membahas ciri sedikit berikutnya, yaitu turunnya Nabi Isa ke Maryam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.